Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang ada di pelataran rumah Tuhan. Mari sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama, kita minta pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan menjelaskan sejelas-jelasnya bagi kita untuk menjadi pegangan dalam hidup kita di waktu-waktu akhir di mana kehidupan ini tidak lagi baik-baik saja. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, Allah yang menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari lalu lintas berpikir kami, suasana hati kami, bahkan suasana ruangan ini Engkau ambil alih dalam nama Yesus. Setiap kuasa yang bukan berasal dari Allah, yang coba mencuri damai sejahtera dari kehidupan kami, bahkan tidak membuat kami tenang mendengar kebenaran firman-Mu, kami melarang dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus Engkau sendiri yang bekerja, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang bekerja dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, waktu yang singkat ini kami pertaruhkan, biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus, dan pertolongan Allah Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberikan hikmat dalam bibir mulut hamba, supaya apa yang keluar dari bibir mulut hamba itulah menjadi perkataan-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, jangan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini menjadi teladan di dalam kasih. Memang untuk menjadi teladan dalam kasih itu agak ngeri-ngeri sedap. Karena ada orang katakan begini, bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang lain sedangkan saya sendiri butuh dikasihani. Tinggalkan. Coba mari kita belajar keluar dari zona nyaman kita, ya, yang tadinya kita butuh diperhatikan orang, tapi mari kita coba memperhatikan orang lain. Waktu kita memperhatikan orang lain, apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan, Tuhan akan angkat. Kita buktikan. Bapak Ibu, saya sejak dari bertobat sampai saat ini, dan kita lihat, ya, Petrus juga demikian, Paulus juga demikian. Orang-orang yang tadinya punya karakter itu keras, ya, karakter yang memang ingin menang sendiri dan egonya main, tapi waktu dijamah Tuhan, dipanggil Tuhan, mereka bukan lagi mementingkan diri mereka, tapi mereka mementingkan orang lain. Bahkan kalau kita lihat, Paulus itu bukan orang yang baik-baik saja, tapi dia sesungguhnya orang yang tidak baik. Oleh sebab itu dikatakan duri dalam daging. Kenapa duri dalam daging? Sekalipun dia punya pergumulan, punya sakit penyakit, tapi coba, waktu dia melayani orang lain, dia tidak melihat kepentingan dia. Kepentingan dia apa? Dia juga membuat tenda untuk mencukupi hidupnya. Petrus yang tadinya orang yang nyaman, gitu ya. Tapi kita lihat, waktu dipanggil Tuhan, Petrus katakan, ya. Apalagi waktu dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, berubah total. Sehingga dia katakan apa? Ya, saya kalau tinggalkan dunia ini, kalau Yesus disalib dengan kepala di atas, saya kepala di bawah. Kenapa? Dia tidak lagi melihat kepentingan dia, tapi dia melihat kepentingan orang lain, di mana keselamatan itu bukan hanya milik dia, tapi milik juga semua orang. Oleh sebab itu, kasih dari Allah kepada kita orang percaya, kita harus impartasikan itu kepada orang lain. Itu tandanya kita menjadi orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita sebagai dasar perbincangan kita pagi hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Menjadi teladan dalam kasih. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25, kita akan baca silih berganti. Saya ayat 18, Bapak Ibu ayat 19, kita bergantian sampai ayat yang ke-25. Yang sudah dapat katakan amin. Saya baca dari Alkitab Perjanjian baru, ya, terjemahan kedua, ya. Ini yang sudah diperbarui. Jadi yang terbaru, yang baru keluar saat ini. Sebaiknya Bapak Ibu harus punya, karena belum ada dan belum bisa di download di HP.
Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, penderitaan Kristus sebagai teladan. Nah, ini dia. Ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab dapatkah sebuah pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saya sekali lagi ayat 25. Sebab dahulu kamu seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Luar biasa, berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, 1 Petrus ini, Petrus sendiri sudah jelas-jelas melibatkan Silas di dalam penulisan 1 Petrus ini. Karena kalau kita lihat di 2 Petrus, itu bahasa Petrus itu sangat keras. Maka itu saya kemarin melihat di medsos, ada baiknya juga. Jadi Bapak Ibu jangan tersinggung kalau kami orang Indonesia Timur itu ngomong belak-belakan, tapi tidak pernah menyimpan dalam hati. Mari kita teliti, ya. Kita teliti kembali kenapa orang Indonesia Timur itu ngomong ceplas-ceplos, dan itu nggak bisa berubah. Dan bahkan orang itu katakan apa? Berbeda dengan kita orang di Pulau Jawa yang ngomong di depan baik tapi di belakang belum tentu baik. Tapi kalau orang Indonesia Timur, mulai dari Sulawesi, Ambon dan sebagainya, itu karena perbedaan sangat jelas. Lempengan itu bukan kita lempengan yang ada di dalam wilayah kesatuan Indonesia, tapi kami itu berada di lempengan Australia. Jadi karakter kami itu berbeda, dan itu nggak bisa dirubah. Maka itu Bapak Ibu, orang Ambon itu, orang Indonesia Timur itu jarang duduk di pemerintahan. Terakhir zaman-zaman Pak Karno, karena Pak Karno senang orang yang ceplas-ceplos, yang memang ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tapi kalau sudah masuk ke Indonesia bagian barat, itu udah berbeda. Bahkan maaf kata, sampai di Sumatera, bahkan istri saya juga katakan, jangan kamu ngomong gitu dong, menyinggung perasaan orang. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dan itu susah untuk saya berubah. Saya coba belajar berubah, dan saya begitu mendengar seorang yang biasa mengkritik pemerintah, waktu dia membahas itu, saya bilang luar biasa. Ternyata benar. Maka itu orang Indonesia Timur sulit untuk dikendalikan. Karena kalau udah nggak benar, ya nggak katakan nggak benar. Lain soal kalau dia memang punya campuran dan lahir di Pulau Jawa, itu beda. Karakternya pasti berbeda. Oke, oleh sebab itu Bapak Ibu, bukan berarti kami sama seperti Petrus. Petrus adalah bangsa Yahudi, tapi dia punya temperamen itu agak sedikit berbeda dengan yang lain. Tapi kalau kita lihat, kenapa Yesus suka pakai orang-orang yang punya temperamen seperti itu? Dan kenapa Yesus tidak pakai orang yang gemulai atau apa ya? Kira-kira apa Ibu Ros? Kalau yang slow itu apa ya?
Gema-gemule ya? Atau apa? Melankolis. Melankolis itu Petrus kan? Karakternya keras. Paulus, ya, Yohanes. Ini orang-orang yang memang ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dan hampir kebanyakan. Maka itu Bapak Ibu gak salah. Kalau kita ada saat ini sebagaimana adanya kita, mari dengan karakter kita memuliakan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, surat Petrus ini mulai dengan menjelaskan status pembaca sebagai bangsa terpilih, imamat rajani, umat pilihan Allah. Jadi kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus. Ini mulai Petrus katakan. Kenapa? Karena Petrus merasakan itu, dan dia tahu bahwa memang kehidupan ini harus seperti itu. Yang tadinya dia di dalam kegelapan, dia menganggap dirinya oke, baik-baik saja. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, ya, belum secara pribadi, secara rombongan dipanggil, ya, dan dia melihat bahwa panggilan itu dia akan menjadi seorang panglima perang. Keliru bagi dia. Dan dia apa? Sebelum ayam berkokok dia menyangkal. Dan itu tulus dari dia. Ya, saya bukan di pihak mereka. Tetapi waktu saat dia berjumpa secara pribadi, berubah konsepnya. Konsepnya mulai berubah. Dari Petrus yang tadinya mencari keuntungan, akhirnya dia tinggalkan itu. Dan dia tahu bahwa apa? Kehidupan kegelapan ini harus kita tinggalkan. Maka itu dia katakan, kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus. Waktu kita berjumpa dengan Allah di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang kudus, manusia-manusia Allah. Oleh sebab itu, kalau kita manusia Allah, maka itu menjadi teladan dalam kasih itu mudah bagi kita. Memang kalau kita katakan, bagaimana mungkin, saya aja masih butuh kasih, saya aja masih butuh perhatian. Mari kita tinggalkan zona nyaman kita. Kita masuk sedikit, kita agak masuk sedikit ke zona yang ekstrim, dan kita melihat apakah kita berada dan Allah di pihak kita atau tidak. Itu kalau kita mau melihat begitu ya. Tapi kalau kita nggak mau melihat bahwa Allah di pihak kita atau tidak, ya udah, terbuai aja dengan apa yang ada pada kita. Tapi kita tidak akan bisa melihat bahwa kasih itu ada pada kita, untuk kita dapat importasikan itu kepada orang lain. Satu contoh Bapak Ibu, saya kemarin habis ibadah ya, minggu kemarin habis ibadah, itu udah nggak enak badan. Bisa ya Bapak Ibu? Wah, saya pikir wah koslet nih, bahaya nih kalau koslet. Sebab saya dulu kalau udah kena flu, itu saya nggak pernah minum obat, tapi bisa 3 bulan baru sembuh. Wah, bahaya nih. Tapi Bapak Ibu tahu, ada pelayanan saya lakukan. Waktu saya lakukan, Allah juga kerjakan itu buat saya. Maka itu kalau Bapak Ibu yang udah mulai flu dan tidak sembuh-sembuh, katakan begini, Tuhan, saya mau berbagi kasih dengan tetangga kiri kanan saya. Gak apa-apa, panggillah Pak Gembala, Ibu, ya, jemaat, kita bakar-bakar aja. Mau ikan mujair, ya, apalagi panggang kan dekat, ya kan, bakar. Jangan lihat berapa per kilo, tapi waktu kita punya kerinduan itu, Allah kerjakan itu bagi kita. Amin. Amin. Tadi saya dengar cerita, kemarin kita kunjungi adik kita ya. Memang waktu datang, aduh, kita lihat mukanya slow. Apa karena rindu papanya pergi gitu ya? Tapi slow. Batuknya juga saya pikir membuat hati saya terharu, karena batuknya itu nggak keluar.
Itu anak kecil loh. Kalau anak-anak kalau batuk gimana? Pasti gitu ya. Bisa ya? Tapi waduh, saya pikir ada tekanan atau ada apa. Tapi puji Tuhan. Bapak Ibu tahu, saya datang juga memang gak enak badan. Pakai itu saya pakai masker. Tapi coba, habis doain adik kita, anak kita ini, saya juga rasa nyaman. Tapi saya nggak tahu, apakah setelah doa adik kita ini, anak kita ini, dia juga rasa nyaman atau tidak. Tapi pasti buat saya. Bagaimana? Mamanya lihat, begitu pulang bagaimana si kecil? Amankah? Atau masih nggak enak badan? Ini satu bukti. Jadi mari, sekalipun kita capek, jangan kita terhanyut dengan capeknya kita. Lap badan kita. Ambil air panas dari termos, campur air dingin sedikit, lap badan kita, tempel anak kita ke badan kita. Itu yang dia butuh. Kasih sayang bukan karena banyaknya waktu dengan anak. No. Perhatian bukan karena kita punya banyak kesempatan dengan anak. Tapi ingat, 5-15 menit waktu kita tempelkan badan kita dengan anak kita, apalagi ya, kita sudah lap bersih, buka bajunya, tempel dadanya ke dada kita, dia akan merasa nyaman. Dan itulah kasih yang luar biasa. Waktu dia merasa ketenangan dari ayah atau ibunya, anak itu akan tidur nyenyak. Ini saya mau kasih tahu rahasianya. Jadi menjadi teladan dalam kasih, mari mulai dari kita. Kita praktek dulu dalam keluarga. Apapun yang terjadi, ingat, saya bangga juga dengan istri saya. Bapak Ibu, kalau istri saya pernah nggak cerita tentang jeleknya saya ke Bapak Ibu? Ada panu barangkali di dekat ketek gitu kan? Nggak ada kan? Tapi dia tahu siapa saya. Betul nggak? Luar dalam saya dia tahu nggak? Ya karena dua bukan dua lagi, tapi dua menjadi satu. Mari kita tinggalkan, tapi mari kita timbulkan kasih. Waktu kita saling mengasihi, Allah campur tangan di sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus, para penerima surat 1 Petrus ini hidup dalam masalah-masalah sukar. Mereka ada dalam tekanan yang tidak nyaman. Tetapi kenapa ya, saat di mana kekristenan mengalami penganiayaan, dibenci oleh Kaisar Nero, sang penguasa saat itu, tentu saja bagi pemilik identitas Kristen tidak nyaman. Bahkan yang mau nyaman, mau masuk di dalam zona nyaman, mereka tinggalkan. Karena mereka berpikir begini, kalau saya memilih Kristus, berarti nyawa saya terancam, ada dalam penyiksaan. Jadi untuk nyaman, ya Kristus no way. Saya pilih yang tidak nyaman. Saya pilih kompromi. Tapi untuk orang-orang yang memilih Kristus, Petrus bukan lagi memberikan satu jalan keluar, tapi dia juga memberikan kenyamanan. Waktu orang yang ada di dalam Kristus, dia akan memiliki kasih untuk dapat mengasihi pimpinan yang bengis, yang tidak taat, ya, dan yang taat dia harus tetap mengasihi. Ini luar biasa surat Petrus ini, mengingatkan bukan cuma buat bangsa Yahudi dan bukan Yahudi, tetapi setiap orang percaya kepada Yesus. Mari kita tinggalkan zona nyaman kita. Kita tidak bisa pungkiri, waktu kita bekerja atau kita melayani, kita akan menemukan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Pro kontra itu ada. Tapi bagaimana? Kita perlu tinggalkan pelayanan. Saya bingung. Di organisasi pelayanan terhormat, ada hamba Tuhan yang udah puluhan tahun disingkirkan, bahkan harus dikeluarkan dari pastori. Coba, padahal jemaatnya dia mulai dari nol. Bagaimana tuh Bapak Ibu? Luar biasa nggak? Waktu dia mengeluh, saya katakan, ya sebagai senior ya kita tahu perasaannya ya. Yang tadinya punya tempat yang nyaman, tiba-tiba harus masuk dalam
kontrakan. Dan Bapak Ibu tahu kata emeritus berarti dipensiunkan ya. Tapi kalau di GPB itu emeritus itu bukan pensiun. Itu tanda penghargaan tapi boleh tetap ada di dalam jemaat yang dia pimpin. Tapi ini langsung disingkirkan. Nyaman nggak? Tapi di situ Tuhan ingin melihat kita tetap mengasihi nggak? Di situ buktinya. Maka itu waktu saya dengar keluhan-keluhan seperti itu, saya katakan saya sudah lewat. Tuhan tempat saya itu benar-benar Tuhan bentuk saya itu sebelum saya masuk dalam pelayanan. Dan saya harus mendidik istri saya keluar dari zona nyaman. Dan dia katakan apa? Waduh, mana mungkin? Karena saya katakan begini, kalau kamu nanti nikah sama saya, ingat ya, kalau tidak ada makanan di rumah, jangan kamu pergi ke keluarga. Kalau kamu pergi ke keluarga hanya untuk sepiring nasi, jangan balik ke saya. Kejam nggak, Bapak Ibu? Kalau menurut saya nggak kejam. Karena saya mau apa? Kita belajar keluar dari zona nyaman. Dan kita mau nggak dibentuk bersama dengan Allah. Supaya iman kita bertumbuh. Kalau segala sesuatu kita dipermudah, kita tidak beriman kepada Kristus. Dan kita tidak akan melihat bahwa Allah di pihak kita. Di mana kasih Allah itu bagi kita orang percaya. Dan bagaimana kita merasakan kasih Allah, kita bisa mengimpartasi kasih itu kepada orang lain. Gak akan mungkin. Maka itu Petrus luar biasa, dia mengingatkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam perikop ini kita dapat membagi dalam dua bagian. Yaitu yang pertama, saya coba persingkat ya, karena istri saya udah bilang, ini hari ada banyak kegiatan. Jadi tolong persingkat ya, tolong ingatin ya sayang. Jangan kamu senyum-senyum aja. Kalau kamu dengar begitu, kamu ketawa-ketawa deh. Karena dia paling senang kalau cepat. Karena kalau saya bicara itu di mana saja, gak bisa setengah jam, 1 jam lebih. Karena saya ingin mengutarakan isi hati, bukan unek-unek, isi hati yang dimana Tuhan taruh untuk sampaikan. Ya, jadi kalau kita lihat yang pertama, berisi nasihat. Dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 20. Itu jelas. Saya coba baca buat kita ya. Ini dengan bahasa yang ada sama dengan Bapak Ibu ya. Kalau saya baca dari sini nanti nggak akan nyambung nanti. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ini luar biasa. Mau nggak? Bapak Ibu yang bekerja barangkali suka ya ketemu di lapangan. Ada juga barangkali yang ancam-ancam. Itu wajar. Tapi Bapak Ibu mau tahu bagaimana kita lihat kuasa Tuhan. Jangan pernah balas ancamannya. Tapi katakan, ya, saya akan doakan biar Bapak Ibu cepat selesaikan masalah ini. Kalau kita saling mengancam, jadi rame nggak? Rame. Tapi coba dengan kasih. Bapak Ibu, kasih itu luar biasa. Kesalahan apapun, tapi waktu kita memberi dengan kasih, aman. Contoh, kami masuk ke tempat ini tidak ada kasihnya. Yang ada ego, yang ada kepentingan diri, bahkan cari muka kiri kanan. Sampai-sampai kami mau berbagi, kasih aja kepada kami dong, nanti kami jalankan. Bapak Ibu nanti nggak diterima loh. Saya bilang, ada lagi. Iya, ada lagi. Saya bilang, enggak, non. Saya doa tiap pagi. Dan kami mulai. Dan Bapak Ibu tahu, 1 kelurahan kami buat sembako murah. Jadi kalau Bapak Ibu tanya kami nama di kampung-kampung sana, orang pasti tahu. Oh iya, apalagi Ibu Ros. Ibu Ros suka jalan dengan mobil dulu, mobil karimunnya dia, itu di dalam ada pakaian. Sengaja buka di rumah RT, padahal untuk berbagi. Ayo, 10.000 3, 10.000 3. Bu, anak saya mau yang ini, tapi saya nggak punya duit. Berapa? Ada 2.000. Silakan pilih. 1, 2, 3, silakan. Kenapa? Itu yang paling penting. Coba kita terapkan. Karena waktu kita terapkan itu, kita akan melihat bahwa di sini Paulus ingin supaya kita kembali lagi, bukan tunduk
dan taat saja kepada hamba yang baik, tapi orang-orang yang tidak baik pun. Bapak Ibu lihat ya, salah satu rumah doa di Cinere itu didatangi. Tapi kenapa kok boleh sekarang? Hebat. Allah di dalam Yesus punya kasih itu luar biasa. Kita perlu keluar dari zona nyaman. Waktu Gus Dur jadi presiden, kami dipanggil ke istana. Saya nih, anak jalanan dipanggil ke istana. Saya kaget. Waduh, kok kenapa saya? Dan waktu kami datang, dia katakan apa? Bapak-bapak pendeta dan ibu, ingat ya, saya tidak takut Anda-Anda. Tapi yang saya takut dari Anda-Anda, doa Anda-Anda itu loh. Dan memang dia punya banyak jin. Bisa Bapak Ibu? Kenapa dia katakan begitu? Dan dia kok percaya sama orang Kristen? Karena dia tahu orang Kristen itu berbeda dengan yang lain. Sebab ada nilai plus di hati kita. Nah, kalau kita punya nilai plus, berarti kita bukan min, tapi kita punya kelebihan. Di balik kelebihan kita ini, kita sampaikan juga kepada orang lain, supaya orang yang memiliki min menjadi plus, dan mereka akan mengerti apa itu kasih. Saya coba percepat ya. Yang kedua ya, yang kedua, dasar dari apa, dasar atau alasan dari nasihat-nasihat tersebut di atas. Dari ayat 21 sampai 25, saya baca ayat 21, dikatakan gini. Sebab untuk itu kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ingat Bapak Ibu, Kristus lebih dulu mengalami penderitaan. Waktu dia dipanggil di sidang, dia bersalah atau tidak? Dia tidak ada dalam kesalahan. Tapi kenapa dia harus hadapi? Karena dia tahu sebagai manusia dia harus hadapi, tapi sebagai Allah dia tunduk kepada Allah Bapa untuk melakukan apa? Programnya Allah. Jadi master plan Allah hanya ada dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Kasih tidak ada. Yang ada hanya apa? Kepentingan diri sendiri, ya, ingin membangun kerajaan sendiri, ya, ingin mementingkan keluarga, ingin mementingkan pribadi, organisasi dan lain. Tidak lagi mementingkan orang lain. Tapi mari kita lihat, mulai dari kita. Kita lihat apa yang perlu kita bisa kerjakan supaya kasih itu nyata dan Allah bekerja dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema dalam bulan ini memang kasih dasar hidup bersama, dan hari ini kita akan membahas menjadi teladan ya dalam kasih. Jadi kalau kita lihat yang pertama, isi nasihat dan himbauan Petrus tidak mudah untuk dikerjakan. Karena apa? Sulit bagi kita. Mana mungkin kalau kita bekerja di bawah orang yang menekan kita terus? Mampu nggak? Saya katakan bisa. Saya ingat waktu mulai ketemu dengan Pak Atta. Saya nggak tahu waktu itu udah ketemu sama ibu belum? Udah pasti ya. Cuma belum ada 2 anak. Masih belum. Tapi waktu saya dengar ceritanya, Pak, waduh, di tempat kerja saya itu ada aja. Tapi hebat juga nih Pak Atta. Yang mau cari gara-gara, dia tetap slow aja. Padahal setahu saya ya, orang Nias hampir sama kayak orang Ambon. Emang lu jagoan lo? Lu jagoan, ada yang lebih jago lagi kan begitu ya? Tapi dia tenang aja coba. Kenapa? Ini yang kita mesti tunjukkan. Apalagi kita orang yang punya nilai plus, ada di lingkungan yang minus. Bapak Ibu tahu minus? Minus berarti mereka memang kekurangan dalam segala hal. Apalagi ditanya kasih, gak ada kasih sama mereka. Nah, kita punya nilai plus. Karena ingat, Christ in someone, Kristus hidup dalam kita. Bukan lagi kita. Kita tidak sendiri, tapi ada Allah di sana lewat karya Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu kita lihat ya. Yang pertama ini dikatakan nasihat ada pada 1 Petrus ya. 2 ayat 18 sampai 20 itu jelas
Bagaimana mungkin menerima begitu saja tiap ancaman yang didatangin ya? Kalau kita lihat, waduh Bapak Ibu, saya nggak tahu deh. Kalau Bapak Ibu ada di dalam daerah reformasi, Bapak Ibu tahu api di mana-mana. Dan masih berbekas bagi saya tuh naik Vespa butut. Itu keadaan saya tidak pernah mau tahu. Tapi yang penting saya lakukan kasih buat orang lain. Waktu saya keluar dari Kalimalang, dibakar. Begitu saya di sana, dibakar. Dan saya tidak pernah bisa menikmati itu. Satu waktu saya mau menikmati di Hayam Wuruk, tempat di mana kami diberikan ya oleh seorang anggota dewan. Karena yang punya waktu itu ke Singapura ya, kami diberikan rumah 2 lantai. Apa yang terjadi? Saya tunggu. Istri saya gelisah telepon, "Hei, pulang! Kamu bikin apa di situ?" Saya pikir saya mau menikmati. Jadi kalau rumah itu dibakar, saya bisa jadi saksi kan? Bahwa saya ada. Bapak Ibu tahu, saya harus pulang. RT yang tidak seiman, "Pak, Bapak mau nggak dikawal?" Nggak usah lah. Karena dia orang Banten. Nggak usah. "Pak, aduh di luar nggak aman." Udah tenang aja. Motor saya rusak, dia perbaiki. Waduh, susah dapat tuh. Habis Ibu Ros kasih ke orang sih. Motor yang 2 knalpot ya, zaman dulu motor patroli ya, motor polisi. Yamaha Twin. Dia perbaiki. Saya pulang. Bapak Ibu tahu, tetangga kiri kanan bingung. "Pak, kenapa rumah kami dihancurin? Tempat Bapak?" "Enggak." "Iya." "Emang kenapa?" "Itu apa tuh solihin? Saulin. Saya bilang, "Saulin apa?" Karena waktu itu yayasan saya diberikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Selatan yang diberikan nama Siloam yang mau diutus. Dia karena masih totok, dia bingung baca Siloam, jadi dia baca Saulin. Saya bilang, "Saulin." "Oh bukan, Siloam." "Kok kenapa kalian aman?" Bapak Ibu tahu, rumah itu rumah mewah tapi tidak ada tralis. Sedangkan di sebelah kiri kanan kami, rumah mewah juga yang sama, hancur. Isinya habis. Saya cuma katakan, "Oh itu karena kami punya suhu." "Siapa suhunya?" "Boleh dong, ajarin buat kami." "Yesus namanya." "Hah? Kok Saulin Yesus?" "Iya. Siloam," saya bilang, bukan Saulin. Siloam. Bapak Ibu tahu? Jadi berkat karena kasih. Dan di mana ada kasih, Tuhan nyatakan. Aman. Itu jalan Hayam Wuruk Bapak Ibu. Yang daerah yang di mana hancur-hancur babak belur. Tapi saya mau kasih tahu, itu hal yang memang bukan biasa-biasa saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dari bagian yang pertama itu jelas. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Bagaimana supaya kita bisa dapat ya menjadi teladan dalam kasih. Yang kedua, landasan dan alasan serta himbauan. Itu bagaimana kita tahu bahwa Allah berkenan atas penanggungan penderitaan yang tidak adil dalam kehidupan kita sebagai orang. Jangan takut. Jangan takut. Hadapi. Waktu kita hadapi bersama Tuhan, Tuhan akan nyatakan bagian itu bagi kita. Ini luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25 itu ya, itu jelas sekali. Kalau ayat 25 dikatakan, "Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwa." Bapak Ibu, kenapa kita bukan kambing tapi domba? Kenapa orang percaya itu identik dengan domba? Domba itu Bapak Ibu, kalau udah sekali jatuh ke dalam lubang, dia tidak akan 2 kali. Dan domba itu gembalanya bukan di depan, di belakang. Jadi dia tahu jalan pulang. Sekali dia jalan, dia akan menguasai jalan itu. Itulah domba.
Dan domba itu sebenarnya binatang yang punya perasaan halus sekali. Dia tidak perlu membuat gembalanya susah. Dia tahu. Kalau itu jurang, dia tahu jurang. Tapi kalau hewan lain dari domba, terobos. Apalagi Bapak Ibu kalau nanti ke Israel, kambing, tahu. Kambing naik di atas pohon, tapi domba nggak ada di atas pohon. Bayangin. Jadi kalau di sana, kambing-kambing itu di atas pohon. Dan saya paling bingung lagi, ada kambing, kalau di tebing-tebing itu ya, kalau di sana kan padang gurun. Jadi kalau ada tebing-tebing itu, batu-batu, kambing bisa di situ loh. Tapi domba nggak ada di situ. Bisa Bapak Ibu? Wataknya lembut. Maka itu kita bersyukur kita di kalangan domba. Nah, kalau kita di kalangan domba, mari kita ikutin watak domba itulah. Daging domba juga enak kok ya, tapi cuma di Indonesia agak susah ya. Udah pernah rasa daging domba belum? Nanti sekali-sekali kita ke, bukan kambing muda, domba. Domba muda ya. Kulitnya bagus, buat wool, coba. Bulutnya buat wool. Jadi berfungsi semua. Ini luar biasa. Jadi identik kita dengan domba itu karena ada maknanya. Domba itu tidak pernah melawan kepada gembalanya. Domba itu penurut. Dan sekali dia jatuh, dia tidak akan mengulang kembali. Oleh sebab itu Bapak Ibu lihat, waktu satu domba hilang dari 100 domba, ya, Yesus kembali mencari satu itu. Lalu 99 itu kemana? Tetap dia tidak akan berpencar. Dia tetap bersama-sama. Tapi Yesus kembali mencari satu yang hilang, yang terjebak di dalam semak-semak. Waktu Yesus kembali, domba-domba itu ada. Nah, ini membuktikan bahwa kalau kita sebagai orang percaya, mari domba itu kembali kepada tuannya, yang dimana tuannya itu tahu betul domba-dombanya itu bukan domba-domba yang dari tetangga. Ini paling penting. Bapak Ibu, saya coba percepat. Ya. Kalau kita melihat bahwa apa yang hendak Petrus sampaikan pada para pembaca surat kala itu untuk dapat kita aplikasikan dalam hidup beriman kita, ada beberapa hal penting. Ya, ini yang pertama, supaya kita dapat menjadi teladan dalam kasih, ya. Ayat 20 yang dikatakan begini, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Bapak Ibu tahu, penderitaan itu jangan kita menganggap begini, aduh Tuhan, dari kecil menderita terus. Kalau saya katakan itu buat Tuhan, Bapak Ibu, kita nggak ketemu hari ini. Tapi waktu Tuhan ubah saya menikmati aja. Saya menikmati aja dan ikutin apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan Bapak Ibu, kita bisa ketemu hari ini, itulah karena ketundukan, ketaatan. Jadi kata tunduk itu bukan berarti kita harus ikutin, tapi kita taat kepada atasan-atasan atau orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, yang menekan kita. Dan kata takut itu bukan berarti begini. Kata takut itu bukan berarti membuat kita takut menghadapi masalah itu. Tapi takut itu membuat kita apa? Makin dekat dengan masalah itu, bersama-sama dengan Allah selesaikan masalah itu. Jadi kalau ada orang katakan begini, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita jauh, justru makin mendekat. Ini beda. Kenapa? Kita harus setia. Jadi kata takut itu sebenarnya setia. Lakukan. Jangan pernah bergeser. Tapi hadapi. Waktu kita hadapi, semua tantangan itu akan pergi dari kita.
Tapi waktu kita tidak mau menghadapi tantangan itu, kita tidak akan melihat bahwa kasih itu ada pada kita. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ya, supaya kita dapat menjadi teladan dalam kasih, ya, jelas, yaitu kita harus menyenangkan hati Allah. Memang saya didik istri saya tuh keras. Jadi kalau ibu-ibu mau dengar kesaksiannya, dengar, nanti dia cerita. Orang Sumatera itu ternyata bukan sama seperti kami orang Indonesia Timur. Mukanya seram, hitam gitu ya. Kelihatan, waduh, mengerikan. Enggak. Kalau Bapak Ibu lihat debt collector gampang. Mau buat mereka hatinya lulu gampang. Kasih-kasih. Bagaimana kasih-kasih? Pak, sebentar Pak. Masuk, duduk dulu Pak. Saya bikin minum ya. Sesudah bikin minum, Pak, sebelum kita berdoa, sebelum kita ngobrol, kita berdoa dulu. Habis, udah. Aman. Aman. Nanti apa? Udah deh, pokoknya kalau begitu nanti kalau ada kabarin saya ya. Kalau belum ada ya kabarin saya juga. Pokoknya bilang aja kalau ada yang lain datang, bilang aja udah ketemu dengan si Anthony atau si siapa, ya begitu ya. Gampang. Tapi memang mukanya aja yang serem. Karena memang karakternya udah di sana begitu. Tapi sebenarnya hati malaikat. Nah, saya bingung. Kalau daerah istri saya nih, semua mukanya tuh malaikat. Tapi hatinya, aduh, mengerikan. Karena apa? Waktu saya didik istri saya, Non, kalau kamu menikah sama saya, ingat ya, apa yang menjadi milik kita, itu cuma titipan Tuhan. Hah? Enak aja. Kita kan yang ya saya bilang iya. Di balik apa yang kita miliki, ada juga bagian orang lain di dalam sana. Betul nggak? Halo? Ada nggak? Kalau nggak ada, kita jangan sebarkan kasih. Satu waktu anak saya datang, ya waktu kami jalan, habis antar dia dari mana, dia bertanya, Pak, Papa ini buka gereja ini buat cari duit atau buat apa? Karena ternyata di dunia mereka itu ada, kalau kita jangan tergiur dengan gereja-gereja modern saat ini. Banyak yang di dalamnya itu sudah cari fulus. Dan saya katakan, Dek, kamu lihat apa yang kita dapat dari gereja. Tapi kamu tahu, itulah yang Tuhan inginkan. Bukan materinya. Tapi ada orang yang mau, wah, dengan segala program dijual. Bahkan dulu kami pegang perwakilan Amerika, program kami, pelayanan kami diminta untuk dibawa ke Amerika. Saya bilang enggak. Dan saya tidak izinkan. Ini hati-hati. Di mana ada kasih? Kasih itu mari kita keluar dari zona nyaman. Kita masuk bersama-sama dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Oke, Ibu Ros sudah ingatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, supaya kita dapat menjadi teladan ya di dalam kasih ya. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk meneladani Kristus yang rela menderita bahkan hingga mati di kayu salib. Jadi kalau Petrus ingatkan kita sebagai orang percaya, karena dia melihat sebelum dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, yang pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati kembali mencari dia tidak pernah punya kasih. Karena dia punya kepentingan. Yesus sudah ingatkan, sebelum ayam berkokok engkau menyangkal aku 3 kali. Dia lakukan itu dan dia menyesal, keluar dari kelompok murid, tinggalkan. Bahkan dia tidak lagi memikirkan tentang siapa Yesus. Tapi coba Bapak Ibu, kapan dia memiliki kasih? Yesus datang dengan kasihnya kembali. Waktu dia melihat dia yang tadinya badan telanjang, capek mau istirahat, dia pakai baju, celup dalam air, datang kepada Yesus. Sudah capek, ngantuk, lapar lagi. Tapi Bapak Ibu tahu, Yesus sudah siapkan berkat. Yesus begitu mengasihi mereka. Dia siapkan ikan, roti, ya, panggangannya udah ada di situ, dan dia katakan, mana hasil tangkapan kalian? Petrus katakan apa?
Tidak ada. Bisa ya? Yesus sebarkan kasih-Nya. Dan Yesus ingin melihat bagaimana Petrus dan teman-teman keluar dari zona nyaman supaya menunjukkan kasih itu. Dan dia katakan apa? Tuhan, karena Engkau menyuruh kami kembali ke laut. Padahal dia orang yang mengerti. Baru pulang, hasil tangkapan nihil. Tapi karena Yesus suruh, dia lakukan itu. Apa yang terjadi? Dia keluar dari zona nyaman. Yang tadinya mau beristirahat, lapar, tidak nyaman, basah, dingin dan sebagainya, dia keluar. Bukan cuma satu perahu yang mereka dapat, 2 perahu. Dan akhirnya mereka bawa tangkapan itu. Ya, berkat dari hasil keringat mereka, tapi mereka datang berjumpa dengan Yesus. Berkat juga Yesus sudah siapkan. Jadi indah. Kalau kita bisa memberikan kasih kita, importasi kasih itu kepada orang lain, Bapak Ibu, double cover. Berkat kita akan miliki. Berkat dari hasil kerja kita, ya, sebagai orang yang berusaha, sebagai karyawan, sebagai pelajar dan sebagainya, kita akan dapat. Dan yang lebih daripada itu, semua Tuhan sudah taruh buat kita. Sebelum kita minta, Tuhan sudah siapkan. Mari, jadilah teladan dalam kasih, yang dimana sebagai orang percaya kita dipanggil untuk meneladani Kristus yang rela menderita bagi kita, supaya kita dapat menjadi teladan bagi Allah, dan orang lain melihat kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Karena apa? Yesus nggak ada marah-marah. Tapi dengan kasih-Nya, waktu orang marah-marah sama kita, sebarkan kasih. Tunjukkan itu. Lingkungan di mana kita berada, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ada amin? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, supaya kita dapat menjadi teladan dalam kasih, kami akan ikut jejak di mana Petrus ingin supaya kami sebagai orang percaya mengikut jejak Yesus. Dia terlebih dahulu menderita, dia terlebih dahulu dicaci, dimaki, dia terlebih dahulu keluar dari zona nyaman. Allah yang maha tinggi turun ke dalam dunia menjadi manusia yang harus binasa, tetapi dia lakukan itu hanya untuk kami orang berdosa. Oleh sebab itu dia ingin dari kehidupan kami Tuhan untuk mengikuti jejak Yesus, supaya setiap orang yang melihat kami, mereka boleh mengenal kasih yang ada pada kami nyata dalam kehidupan ini untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Terima kasih Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan